Saudara, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Program makan bergizi gratis, saudara, mendapat sorotan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Lembaga itu menilai ada indikasi kuat pelanggaran HAM dalam program yang merupakan salah satu unggulan Presiden Prabowo Subianto. Tepatkah penilaian itu? Lantas apa rekomendasi untuk perbaikan program MBG? Sapa Indonesia Malam juga menyoroti gugatan dari sejumlah guru yang menilai pembiayaan MBG justru mengorbankan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Apakah gugatan ini bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Saudara, unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi terjadi di berbagai daerah. Di Salatiga, Jawa Tengah, aksi mahasiswa diwarnai saling dorong dengan aparat keamanan. Ketegangan peserta demo dari Aliansi Salatiga menggugat di depan gedung DPRD Kota Salatiga mulai terjadi saat mahasiswa mencoba masuk ke dalam gedung, namun dihalangi anggota Polres Salatiga. Aksi saling dorong dan kericuhan pun sempat terjadi. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti persoalan program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih, serta melemahnya nilai tukar rupiah. Dan gizi nasional, terutama yang ada di Kota Malang, untuk benar-benar mengevaluasi program MBG. Di Malang, Jawa Timur, mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang. Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti soal program MBG yang mereka anggap rentan menjadi ruang penyalahgunaan wewenang. Mahasiswa juga mengkritisi upaya kriminalisasi terhadap aktivis hingga soal pengesahan Undang-Undang Polri. Mereka juga mendesak penghentian proyek strategis nasional serta meminta TNI kembali ke Barak. Di Surabaya, Jawa Timur, aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa dengan melakukan long march menuju Gedung Negara Gerahadi sambil membawa bendera organisasi, spanduk, dan berbagai poster berisi kritik serta tuntutan kepada pemerintah. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah mulai dari perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional dan meminta pemerintah menghentikan MBG. Mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah aliansi juga menggelar unjuk rasa di titik 0 km Yogyakarta. Terdapat 8 poin tuntutan dari aksi mahasiswa, diantaranya penurunan harga BBM dan sembako serta harga kebutuhan produksi rakyat. Mahasiswa juga meminta penghentian berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah, mulai MBG, koperasi desa, dan beberapa proyek strategis nasional yang dinilai hanya sebatas kepentingan segelintir orang. Hentikan seluruh program dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG, pelaksanaan MBG di kampus, Koperasi Merah Putih, serta pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang merugikan rakyat. Di Bandung, Jawa Barat, mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar aksi unjuk rasa menuntut perbaikan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mahasiswa ITB menilai kondisi ekonomi nasional saat ini terjadi karena persoalan tata kelola pemerintahan. Mahasiswa meminta pemerintah melakukan langkah memperbaiki fiskal melalui program efisiensi anggaran dan evaluasi terhadap program yang banyak menyerap anggaran, seperti makan bergizi gratis. Mana realitas bangsa yang kita hadapi saat ini, berbagai isu yang kita hadapi, berbagai kecacatan tata kelola yang kita hadapi.
Mahasiswa dari BEM SI Jawa Barat tiba di gedung DPRD Jawa Barat pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Mereka melakukan long march dari Monumen Perjuangan sejauh 1 km. Ada 7 tuntutan, diantaranya turunkan harga BBM non subsidi hingga selamatkan APBN dari pemborosan anggaran. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons aspirasi mahasiswa yang meminta evaluasi program kerja Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian kebijakan, seperti pembatasan jumlah bangunan koperasi hingga 40.000 unit, hingga penetapan standar kualitas koperasi. Cukup. Siswa perlu belajar tentang kesempatan pemberian kesempatan supaya ekonomi di rakyat itu produktif. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah menggerakkan ekonomi produktif. Rakyat menjadi pelaku. Masa mahasiswa nggak setuju dengan itu? Yang nggak setuju apanya? Kan butuh badan usaha, butuh ekonominya bangkit. Saudara, aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menolak wacana penghentian program MBG dan mendorong pemerintah melanjutkan program tersebut. Peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi dukungan terhadap keberlanjutan program MBG. Dalam orasinya mereka menilai program MBG perlu dipertahankan karena dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Selain menyampaikan dukungan terhadap program MBG, massa juga menyuarakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teman-teman untuk saudara-saudaraku, ibu-ibu, mama yang mendukung program Bapak. Dan kita pantau bagaimana jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Sunandar serta Gesi Lutfiah dan Dedi Setio yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Kita akan ke Bandung terlebih dahulu. Mita, apa yang jadi tuntutan mahasiswa di Bandung? Ya Radi, ini ada 7 tuntutan yang diajukan oleh gabungan dari BEM SI Jawa Barat. Di antaranya adalah turunkan harga BBM karena memang seperti diketahui pada 10 Juni lalu ini BBM jenis Pertamax ini sempat naik kurang lebih Rp4.000 dan ini menyebabkan banyak yang beralih menggunakan BBM bersubsidi Pertalite seperti itu. Jadi ini yang salah satu menjadi tuntutan dari para mahasiswa. Termasuk juga ini menstabilkan nilai rupiah karena seperti diketahui walaupun saat ini rupiah sudah turun dari 18.000, namun posisinya angkanya ini masih 17.800 rupiah seperti itu. Jadi memang untuk kurs rupiah sendiri masih belum stabil. Jadi ini merupakan salah satu tuntutan dari para mahasiswa yang tadi 10 menit lalu ini sudah membubarkan diri secara tertib seperti itu. Radi dan juga saudara, ini untuk aksi unjuk rasa dari para mahasiswa BEM SI Jawa Barat berlangsung dari pukul 3:30 sore sampai dengan pukul 5:30 sore. Jadi kurang lebih 2 jam mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan tadi berorasi lalu menginformasikan tuntutan-tuntutan yang diajukan untuk pemerintah dan juga melakukan aksi teatrikal. Untuk saat ini kondisinya memang sudah bubar, mahasiswa membubarkan diri secara tertib dan kondisi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat juga masih ada sisa-sisa hasil unjuk rasa tadi. Ini bisa dilihat di layar kaca, ini masih banyak pihak kepolisian dan juga
pengamanan lainnya yang masih berjaga di depan gedung DPRD, masih juga terlihat sisa-sisa tadi teatrikal dan juga spanduk-spanduk yang dibawa oleh mahasiswa untuk menginformasikan apa yang menjadi tuntutan dari aksi hari ini. Tadi untuk BMSI Jawa Barat sendiri kurang lebih ada dari beberapa perguruan tinggi, diantaranya Institut Teknologi Bandung, lalu ada dari Universitas Telkom, lalu ada juga dari UPI Bandung dan juga Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi memang tadi selain untuk menstabilkan harga kurs rupiah seperti itu, menurunkan harga BBM, yang menjadi sorotan adalah evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis yang ini digaungkan dari beberapa hari lalu, bahkan minggu lalu saat demonstrasi ini dimulai. Radi. Baik, dari Bandung, Jawa Barat, kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah. Ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah. Gesi, ini adalah demo keempat dalam sepekan ini di Semarang. Apa yang sebenarnya diinginkan atau menjadi tuntutan mahasiswa saat ini? Ya, Radi dan juga saudara, betul memang untuk di 1 minggu terakhir ini di kantor Gubernur Jawa Tengah khususnya begitu ya, banyak sekali dilakukan aksi unjuk rasa dari aliansi mahasiswa di perguruan tinggi sekota Semarang. Dimulai dari hari Kamis sore pada minggu lalu, kemudian hari Jumat, dan hari Senin kemarin sempat ramai, juga hari ini kembali dilakukan aksi unjuk rasa yang memang tuntutan yang dibawa selama masa demonstrasi ini memang tidak jauh berbeda, Radi. Kalau hari ini ada 5 tuntutan utama yang dibawa, diantaranya adalah evaluasi dan penolakan terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai tidak cukup relevan dan menghabiskan anggaran negara. Kemudian juga ada penolakan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih, kemudian meminta untuk revisi RUU Polri serta evaluasi dilakukan secara besar-besaran bagi para pejabat atau pemerintah begitu ya, serta sorotan terhadap perekonomian Indonesia yang dinilai mencekik bagi rakyat di akhir-akhir ini. Sorotan ini juga diberikan pada nilai tukar rupiah begitu yang melemah kemarin, kemudian juga harga kebutuhan bahan pokok, serta yang tidak kalah digaungkan juga pada orasi-orasi yang kami dengarkan tadi adalah harga bahan bakar minyak non subsidi yaitu Pertamax yang melejit atau naik cukup signifikan begitu ya. Ini juga masa meminta untuk penurunan harga-harga tersebut agar stabil bagi rakyat kecil. Nah, aksi demonstrasi ini memang dilakukan di hari ini merupakan hari keempat begitu ya, di mana masa aksi yang datang ini didominasi oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Dan kalau dilihat di belakang saya ini juga masih terdengar orasi-orasi yang terus dilakukan, meskipun aksi juga sudah dimulai sekitar sore tadi ya, hingga saat ini menjelang malam ini juga masih terus dilakukan dengan menggaungkan tuntutan-tuntutan mereka. Selain itu juga adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan secara terus-menerus dalam 1 pekan ini. Mahasiswa menyebut bahwa ini merupakan bentuk kawalan mereka begitu terhadap pemerintah agar tuntutan yang mereka bawa ini benar-benar bisa dikawal hingga pemerintah pusat atau benar-benar bisa dikaji dan juga direalisasikan. Harapannya bahkan pada aksi hari ini pemerintah dapat secara langsung begitu ya datang, dan hingga saat ini juga masih berjalan, Radi. Baik, Gesi Lutfiah, laporan Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Mita Handayani dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Berikutnya, Saudara, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis atau MBG karena dinilai menyimpan banyak risiko pelanggaran hak asasi manusia. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama Radi Saputro dan saya Friska Clarissa. Saudara, Presiden Prabowo Subianto batal berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap Presiden ingin fokus menyelesaikan beberapa permasalahan di dalam negeri. Mensesnek menyatakan Presiden Prabowo memiliki pertimbangan sendiri untuk memutuskan tidak berangkat ke Rusia.
Menurut Mensesnek, masih banyak persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan Presiden. Selain itu, Presiden Prabowo juga sudah melakukan pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN di Filipina Mei lalu dan juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sehingga kali ini ia mengutus Menlu Sugiono untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Nunduk. Baik, terima kasih. Beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan. Nah, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia, beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai Indonesia Malam kembali dengan sorotan. Komnas HAM mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis atau MBG karena dinilai menyimpan banyak risiko pelanggaran hak asasi manusia. Setelah aksi mahasiswa yang mempersoalkan program makan bergizi gratis, kini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM juga menyoroti program MBG. Bahkan lembaga negara yang bertugas mengawal pemenuhan hak asasi manusia itu menemukan sejumlah indikasi pelanggaran HAM dalam program MBG. Berdasarkan pengamatan dan studi sejak Februari 2026, Komnas HAM menemukan kerawanan dan salah sasaran dalam tata kelola program MBG. Selain masalah sasaran, Komnas HAM juga menemukan maraknya kasus keracunan pangan massal akibat lemahnya standar keamanan dan higienitas. Komnas HAM juga bilang ada persoalan lemahnya perlindungan kerja bagi petugas satuan pelayanan serta adanya tindakan intimidasi atau pelaporan ke polisi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik di media sosial. Adanya indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG, diantaranya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, satu, kedua hak anak, kemudian yang ketiga hak atas pangan, keempat hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kelima hak atas informasi, ketujuh hak atas pekerjaan yang layak, dan kedelapan hak atas pemulihan bagi korban. Komnas HAM merasa penting untuk menyampaikan 9. Jadi kami ada 9 rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola MBG. Pelaksanaan program MBG juga menjadi perhatian kelompok mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Selain menuntut perbaikan ekonomi, mereka meminta evaluasi program MBG. Kami meminta agar harga bahan pokok dan juga BBM diturunkan. Kami meminta dihentikan program-program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga Kopnya. Kita menuntut untuk pemberhentian MBG sementara, yang dimana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diberjalankan karena itu cukup menguras APBN dan cukup mengganggu konsentrasi ekonomi yang hari ini terjadi. Bahkan kritikan soal program MBG juga disampaikan saat pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP kan waktu kepada pemerintah hari ini 5 kali 24 jam ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan, maka kami tetap akan di jalan untuk melakukan apa aja tadi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Bakom RI, Muhammad Kodari, menjawab aksi mahasiswa yang terjadi pekan ini. Kodari menyebut Presiden Prabowo Subianto adalah panglima terdepan menghentikan pemborosan APBN.
Kodari mengatakan, mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN yang dilakukan oleh Pak Prabowo, justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor. Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah Panglima paling depan, Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa. Setelah kasus korupsi terkuak, Badan Gizi Nasional berjanji memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis. BGN juga berjanji akan melakukan efisiensi anggaran. Tim Liputan, Kompas TV. Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis atau MBG karena dinilai menyimpan banyak risiko pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi, dan juru bicara Partai Gerindra, Astro Feligen. Selamat malam, Mas Pramono, juga Mas Astro. Ya, selamat malam, Mbak Pramono. Terima kasih sudah hadir di diskusi Sapa Indonesia malam. Saya ke Mas Pramono dulu. Kalau dari yang dipaparkan Komnas HAM tadi, sebenarnya dari hal yang kompleks tersebut, indikasi penyimpangan yang harus segera ditangani menurut rekomendasi Komnas HAM yang poin mana, Mas Pramono? Satu, terutama soal fokus penerima manfaat, gitu ya. Jadi tujuan awal dari MBG ini kan memang mengatasi stunting, gizi buruk, gitu ya, malnutrisi lah, gitu ya. Ya. Itu tujuannya bagus, gitu. Karena memang harus kita akui di masyarakat kita masih banyak keluarga prasejahtera yang anak-anaknya mengalami gizi buruk. Nah, karena itu ketika program ini dijalankan dan diberikan kepada semua siswa dari semua kalangan, maka potensi ketidaktepatan sasarannya menjadi sangat tinggi gitu. Kalau dari studi yang kami lakukan, inclusion error-nya gitu ya, jadi kelompok sasaran yang seharusnya tidak menerima MBG itu kira-kira 36%. Jadi lebih dari sepertiga itu penerima MBG itu adalah masyarakat yang seharusnya tidak menerima gitu. Jadi itu pertama. Lalu yang kedua, mitigasi risiko keracunan pangan itu juga harus diperbaiki di banyak hal gitu. Jadi dari sisi standar minimal saja SLHS gitu ya. Seharusnya sejak awal ketika SPBG berdiri itu harus sudah memiliki SLHS gitu ya, sertifikat layak higien sanitasi. Tapi sampai Mei kemarin dari 27.000 sekian SPBG yang berdiri, baru 57% yang punya SLHS, padahal itu adalah standar minimal. Lalu soal IPA-nya, lalu soal pegawai petugas pengolah makanannya, itu jadi masih banyak sekali yang harus diperbaiki untuk memitigasi risiko keracunan pangan. Belum lagi soal mekanisme tanggap darurat gitu ya, pertanggungjawaban, lalu kemudian hak atas pekerjaan yang layak bagi para pegawai SPPG. Mereka ini jumlahnya kan sekarang ini kan sudah sangat besar sekali. Kalau 27.000 kali 50 saja itu sudah berapa jumlahnya yang itu tidak terikat pada undang-undang ketenagakerjaan yang benar gitu. Jadi tidak diatur sesuai dengan selayaknya. Nah, dari rekomendasi yang diberikan Komnas HAM ini kan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Pramono, Mas Astrio, ada banyak faktor, ada banyak hal yang harus diperbaiki dari mulai salah sasaran sampai operasional di tingkat SPPG-nya. Apa yang Gerindra dorong juga kepada BGN agar ini segera dievaluasi karena waktunya kan terus berjalan? Partai Gerindra tentu saja kami menghargai dan berterima kasih atas segala kritik-kritik yang ditujukan. Karena kritik ini merupakan bagian daripada kritik yang membangun sehingga kedepannya tata kelola dan pelaksanaan daripada program ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga mendukung pembenahan secara masif, secara radikal, bukan hanya daripada tata kelola daripada program makan bergizi gratis, tapi juga dari sistem pengawasan. Jadi pengawasan ini bukan lagi harus hanya melibatkan dari internal, melalui internal dari Badan Gizi Nasional ataupun melalui juknis-juknis yang ada, tapi pengawasan ini juga harus melibatkan pihak eksternal. Nah, ketika kita berbicara pihak eksternal, artinya kita berbicara kementerian dan lembaga lainnya. Kementerian Kesehatan, baik itu BPOM, baik itu lembaga penegak
kepolisian dan kejaksaan, sampai kepada civil society, juga kepada NGO dan kepada masyarakat secara luas. Itulah metode pengawasan yang kita dorong sehingga tata kelolanya lebih baik. Tetapi, Mbak Friska, kami kurang sepakat kalau ini dilabel oleh Komnas HAM sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM. Kenapa, Mas? Karena kami menilai bahwa justru program makan bergizi gratis merupakan bagian daripada pemenuhan hak asasi manusia, Mbak Friska. Yaitu pemenuhan hak asasi apa saja? Sebagai contohnya adalah pemenuhan hak untuk pangan yang cukup. Lalu pemenuhan untuk hak bebas daripada kelaparan. Lalu hak untuk meningkatkan taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan meningkatkan kualitas daripada kehidupan. Dan perlu dicatat, di dalam forum di sela-sela event daripada UN Human Rights Council Session di Geneva di bulan Maret yang lalu, program MBG ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa sebagai bagian daripada program yang berdasarkan atas untuk memberdayakan hak asasi manusia. Jadi ini merupakan program yang sangat mulia yang justru digunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup daripada anak-anak kita. Lalu yang kedua, kita garis bawahi, Mbak Friska, kita juga perlu objektif menilai program ini berdasarkan angka-angka yang sudah ada. Kami juga menyesalkan, kami marah, kami kecewa terhadap penyimpangan yang sudah terjadi, dan kami berada di garda terdepan untuk mendorong revitalisasi daripada tata kelola yang sudah ada. Tetapi Mbak Friska, kita juga harus menilai spillover effect-nya. Apa saja? Data dari kuartal 1 di BPS sudah menunjukkan program MBG ini berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi sebesar 5,5%, terhadap pertumbuhan daripada sektor pertanian yang mencapai hampir 5%, maupun pertumbuhan dari subsektor peternakan yang mencapai double digit di sekitar 10-11%. Nah, ini merupakan angka nyata. Belum lagi kalau kita berbicara hampir 2 juta tenaga kerja yang diserap langsung oleh dapur-dapur maupun supplier-supplier yang juga jumlahnya berada di kisaran jutaan supplier yang berhasil, petani, nelayan. Jadi ini merupakan program dengan tujuan yang mulia, dampaknya nyata, tapi kita setuju evaluasinya harus dilakukan agar pelaksanaannya dapat terjadi dengan betul. Evaluasinya Gerindra setuju tadi kata Mas Astrio, tapi tidak setuju dengan terminologi pelanggaran hak asasi manusianya, Mas Pramono. Ya, makanya kami tidak menyebut program MBG sebagai bentuk pelanggaran HAM gitu ya, tapi dalam pelaksanaan program MBG kita masih menemukan banyak indikasi pelanggaran HAM. Jadi di dalam pelaksanaannya memang masih banyak kita temukan gitu ya. Tadi misalnya dari program MBG ini misalnya setelah direkrut mendekati 1,5 juta petugas gitu ya. Jadi 27.000 kali 50 lah misalnya. Itu sudah mendekati 1,5 juta. Tetapi mereka tidak punya ikatan kontrak yang jelas, status mereka oleh BGN dianggap sebagai relawan, tapi mereka sebagai pekerja. Jam kerjanya bagaimana? K3-nya bagaimana? Lalu kami minggu yang lalu menerima pengaduan dari warga yang mereka adalah satu orang pegawai SPPG. Ketika jalan menuju ke SPPG dia mengalami kecelakaan. Karena dia dia punya BPJS, dia butuh operasi besar tapi dia tidak bisa klaim. Dia tidak bisa klaim BPJS. Sementara dia butuh pembiayaan besar oleh BPJS kesehatan. Ini harusnya BPJS ketenagakerjaan, tapi karena mereka bukan tenaga kerja, maka tidak bisa didaftarkan sebagai BPJS ketenagakerjaan. Itu contoh bagaimana 1,5 juta orang itu rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia jika ini tidak diperbaiki dari sisi jaminan sosial ketenagakerjaannya, belum lagi soal jam kerjanya, soal K3-nya gitu. Jadi bukan soal program MBG-nya, tetapi soal bagaimana ini dilaksanakan itu banyak sekali celah-celah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi di situ sebenarnya kami ingin bicara. Itu salah satu contoh saja. Nah, karena itu di mana sebenarnya yang jadi masalah selama ini dan apa yang harus diperbaiki dalam waktu dekat? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis karena dinilai menyimpan banyak risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Kita masih membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi dan juru bicara Partai Gerindra Astrio Felicet. Saya ke Mas Astrio. Jadi tadi dalam pelaksanaannya sebenarnya yang jadi masalah. Kalau Gerindra melihat ini siapa yang salah berarti? Apakah BGN? Ya, tentu saja
ini merupakan bagian dari evaluasi total tata kelola ya Mbak Friska. Kalau kita berbicara produk hukumnya sudah ada, kita memiliki Perpres 115 tahun 2025 yang mengatur tentang tata kelola. Nah, di dalam tata kelola ini sudah diperkenalkan beberapa measures yang ditujukan untuk menindaklanjuti. Kalau kita ingat di tahun lalu sudah ditemukan beberapa insiden-insiden dan langsung ditindaklanjuti melalui instrumen Perpres ini. Di antaranya adalah dengan menggunakan alat pencuci ompreng, dengan menggunakan test kit agar memaksimalkan food safety supaya tidak ada toleransi untuk lagi ada makanan yang tidak fresh atau bahkan mengandung untuk mencegah kasus daripada keracunan. Ini merupakan bagian daripada mitigasi-mitigasi yang sudah dijalankan. Tetapi ke depan tentu saja tata kelola ini harus semakin dipertajam. Kita mendorong Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan pucuk pimpinan yang baru untuk dapat mengevaluasi kembali SOP maupun juknis-juknis yang sudah diadakan. Baik itu mulai dari pengadaan barang fresh, barang bahan bakunya, penyimpanannya, penyiapannya, sampai pengantarannya dan juga pencuciannya, itu semua harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Juga kami mendorong Badan Gizi Nasional untuk juga dapat memberdayakan kantin-kantin sekolah, terutama di daerah-daerah 3T, yang dimana memang model seperti itu kami rasa juga lebih cocok dilaksanakan dibandingkan dengan model dapur tersentralisasi yang mungkin itu akan lebih cocok di daerah-daerah yang urban atau daerah-daerah yang padat, di mana memang lebih masuk akal untuk melakukan distribusi itu melalui sebuah central kitchen. Nah, perbaikan ini merupakan rangkaian evaluasi menyeluruh, dan kami Partai Gerindra berkomitmen melalui perwakilan kami yang ada di DPR RI maupun di DPRD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten untuk semakin menggencarkan pengawasan. Seluruh kader-kader kami, anggota-anggota DPR dan DPRD juga akan bergerak langsung turun ke lapangan, berinteraksi langsung dengan SPPG, dengan para pekerja-pekerja untuk menindaklanjuti tadi masukan yang disampaikan oleh Pak Pramono juga terkait perlindungan dari tenaga kerja di dapur-dapur, dan juga untuk berinteraksi langsung dengan para penerima manfaat untuk memastikan bahwa tata kelola ini benar-benar dirubah sehingga perbaikan ini dapat dirasakan langsung manfaat oleh masyarakat. Nah, untuk evaluasi tadi, Mas Pramono, rekomendasi dari Komnas HAM itu ditujukan kepada siapa saja untuk memperbaiki loophole yang selama ini ada? Ada beberapa instansi yang memang kita tujukan ya, misalnya kepada BGN gitu ya, terutama gitu ya, karena memang BGN ini kan leading sektor untuk tata kelola MBG, tapi juga itu kami berikan kepada Kementerian Kesehatan, BPOM misalnya, ke Polri, termasuk Polri, karena dari kasus MBG ini ada banyak laporan polisi karena orang tua misalnya mengupload menu MBG yang tidak layak misalnya ke media sosial lalu dilaporkan ke polisi. Nah itu kami sudah beberapa kali turun ke lapangan ke beberapa Polres untuk melihat kasus-kasus seperti ini, dan kami berikan rekomendasi agar pihak kepolisian misalnya menangani kasus-kasus ini dengan pendekatan restoratif justice, mempertemukan para pihak, menyelesaikan secara kekeluargaan, tidak mengedepankan pendekatan pidana, karena pidana itu kan menjadi jalan terakhir saja untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Jadi ada banyak lembaga yang kami berikan rekomendasi karena memang program ini sangat kolosal gitu ya, dan banyak pihak seharusnya terlibat. Saya setuju dengan Mas Astrio tadi, fungsi pengawasan itu harus diperkuat, terutama fungsi pengawasan eksternal. Di Perpres memang menyebutkan peran Kementerian Kesehatan, BPOM, dan lain sebagainya, tetapi fakta di lapangan mereka nggak bisa bergerak apa-apa juga, karena mereka nggak ada dukungan anggaran sama sekali gitu. Kami turun ke lapangan ketemu beberapa dinas kesehatan di kabupaten kota, ya mereka bisa berperan tapi sangat minimal sekali, hanya pada mengeluarkan SLHS. Di luar itu sangat kecil sekali peran mereka. Kalau dari juga Kementerian HAM, Natalius Pigai, Menteri HAM bilang bahwa ini harusnya nggak disebut sebagai pelanggaran HAM. Tapi kalau Komnas HAM memberikan rekomendasi tadi, harusnya didengarkan oleh pemerintah untuk evaluasi menyeluruh, ya Mas Pramono ya? Ya, saya kira Komnas HAM dalam konteks ini samalah dengan KPK yang pada bulan April lalu memberikan 8 rekomendasi atau 7 rekomendasi misalnya. Lalu KPAI pada bulan Juni, awal Juli kemarin juga menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan hari ini Komnas HAM menyampaikan 9 rekomendasi perbaikan dalam kerangka melihat bahwa perbaikan MBG ini bukan hanya dari aspek-aspek soal regulasi, tata kelola, pengawasan, tapi juga menyentuh pada aspek hak asasi manusianya gitu. Ya.
Nah, agar tujuan yang baik, program yang baik ini bisa berjalan baik pula, tidak mengulang kesalahan sebelumnya atau bahkan ada korupsi di sana, Mas Astrio, apa yang bisa didorong oleh Gerindra sebagai partai pemerintah agar programnya Pak Prabowo ini bisa berhasil dengan menindaklanjuti apa yang disampaikan Komnas HAM? Saya rasa itu rekomendasi yang baik sekali dari Komnas HAM. Sepakat, itu merupakan rekomendasi yang saya rasa secara spirit itu kita memiliki spirit yang sama, yaitu bagaimana caranya agar program yang memiliki tujuan yang baik, dampak yang baik ini benar-benar tujuan dan dampak ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, maka itu Mbak Friska, Partai Gerindra akan terus menjalankan fungsi pengawasan DPR RI, mendorong pemerintah untuk dua hal. Yang pertama adalah memperketat pengawasan, tadi yang seperti saya sampaikan, baik itu internal maupun eksternal, melibatkan kementerian lembaga dan juga civil society dan juga masyarakat luas. Tapi yang paling penting adalah Mbak Friska, ini kedepannya evaluasinya harus dijalankan secara transparan. Update-update dan perbaikan-perbaikan ini harus secara rutin disampaikan kepada masyarakat, dan apabila memang di dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan ada kritik daripada masyarakat, dari NGO, dari LSM, kritik-kritik maupun masukan ini semuanya harus dapat didengarkan, dievaluasi, diterima dan ditindaklanjuti. Semuanya tidak lain dan tidak bukan agar pelaksanaan daripada program yang baik ini dampaknya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kami yakin apabila ini dijalankan dengan benar, maka tujuan utama daripada program Makan Bergizi Gratis, yaitu di jangka pendek, itu adalah memberdayakan perekonomian lokal, pekerjaan-pekerja lokal, memberdayakan petani nelayan, dan dalam jangka panjang kita berinvestasi pada sumber daya manusia kita agar menjadi sumber daya manusia yang unggul. Insya Allah bisa dapat tercapai dan Indonesia bisa mendapatkan mencapai tujuan kita untuk menjadi sebuah negara yang makmur dan adil. Semuanya harus dalam satu visi yang sama agar program ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya. Terima kasih Mas Astrio Feligent, juru bicara Partai Gerindra. Terima kasih juga Mas Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Rentetan aksi demonstrasi oleh mahasiswa terus terjadi hingga hari ini. 5 tuntutan diajukan mahasiswa untuk perbaikan ekonomi oleh pemerintah. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia menggelar aksi demo menolak sejumlah kebijakan pemerintah di depan kampus Cawang, Jakarta Timur pada Rabu sore. Mahasiswa sempat membakar ban dan saling dorong dengan aparat kepolisian yang berupaya membubarkan aksi demo. Massa menolak serta menuntut pemerintah untuk menghapus sejumlah kebijakan. Di antaranya menurunkan harga BBM non-subsidi yang naik dan menghentikan sementara koperasi desa. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi yang berupaya membubarkan massa. Mahasiswa perlu belajar tentang kesempatan pemberian kesempatan supaya ekonomi di rakyat itu produktif. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah menggerakkan ekonomi produktif. Rakyat menjadi pelaku. Masa mahasiswa nggak setuju dengan itu? Yang nggak setuju apanya? Selama 1 pekan terakhir, rentetan aksi demo tergelar di sejumlah wilayah di Indonesia. Sejak Jumat siang, mahasiswa memadati Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI. Mahasiswa menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan di sektor ekonomi. Setidaknya ada 5 tuntutan yang diajukan, mulai dari pemborosan anggaran pendapatan belanja negara hingga menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar. Aksi saling dorong juga sempat terjadi saat mahasiswa yang akan bergerak menuju Bundaran HI, mereka dihadang oleh pihak kepolisian.
Polda Metro Jaya mengatakan Bundaran HI bukanlah lokasi untuk kegiatan unjuk rasa. Polisi pun meminta mahasiswa untuk memindahkan lokasi aksi ke sejumlah lokasi alternatif, seperti di kawasan Patung Arjuna Wijaya dan di depan kompleks gedung MPR DPR. Jadi ada peraturan gubernur nomor 232 tahun 2015, sehingga dalam penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat di muka umum, dilokalisir ataupun difasilitasi tempat-tempat tertentu seperti di depan DPR MPR, di Merdeka Selatan ataupun daerah parkir Senayan, sehingga tempat-tempat tersebut aspirasi tetap tersampaikan dengan baik dan kita harus menimbang. Ada dua aspek balancing. Penyampaian aspirasi juga tetap tersampaikan dengan baik, tetapi kepentingan masyarakat juga harus bisa diakomodir, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan dari masyarakat. Sementara itu, mahasiswa bersikukuh telah mengajukan perizinan terkait dengan aksi demo yang digelar di Bundaran HI. Mereka pun meyakini bahwa aksi yang mereka sampaikan bukanlah aksi anarkis, melainkan penyampaian pendapat yang damai. Kita tidak membawa senjata, tidak membawa pentungan, tidak membawa helm atau segala macam. Kita hanya ingin menyuarakan saja, hanya ingin memberi kesadaran kepada rakyat lainnya, karena kita sama-sama rakyat, bahwa kondisi tidak baik-baik saja. Dan kita juga ingin mengingatkan pemerintah bahwa jika pemerintah tidak berubah, maka sesuai tagar kami menuju Indonesia bangkrut. Kita kan tidak ingin. Cuma ketika kondisi pemerintah sekarang represif begini, ya udah kita tinggal menunggu waktu saja Indonesia bangkrut secara demokrasi, secara ekonomi, dan juga secara moral, Pak. Aksi saling dorong juga terjadi di Riau antara pihak kepolisian dan mahasiswa yang tengah menyampaikan pendapat. Terkait dengan semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Namun, dirinya mengingatkan agar tidak ada provokasi, fitnah, hingga adu domba dalam aksi penyampaian pendapat. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pada Senin siang, mahasiswa kembali menggelar aksi demo. Di Jakarta, aksi demo dipusatkan di depan kompleks gedung MPR DPR dan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Aksi demo di depan gedung MPR DPR juga sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Mahasiswa yang berasal dari Universitas Bung Karno juga melakukan aksi long march dari Tugu Tani hingga menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka sempat menghadapi penghadangan saat berada di Tugu Tani, Jakarta Pusat. Namun perjalanan dilanjutkan hingga ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Unjuk rasa mahasiswa sebelumnya juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi titik demonstrasi di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo. Beragam isu dan tuntutan nasional disampaikan oleh mahasiswa yang berorasi di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo. Unjuk rasa mahasiswa juga digelar di Yogyakarta, di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Unjuk rasa digelar mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada Senin siang. Di lokasi ini, mahasiswa bergantian berorasi mengkritik sederet kebijakan pemerintah. Unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Peserta aksi meminta agar Ketua DPRD Sumatera Utara dapat hadir di tengah-tengah aksi untuk menerima aspirasi. Pihak istana melalui Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia merespons unjuk rasa mahasiswa soal perbaikan ekonomi di sejumlah wilayah. Bakom RI menjelaskan, langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada penghentian pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi belanja negara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari dalam pernyataan tertulis menegaskan Presiden Prabowo melakukan penghematan berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan itu berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar 300 triliun rupiah.
Kodari sebut Prabowo terdepan untuk melawan kebocoran anggaran. Pada Senin sore, perwakilan mahasiswa yang menggelar aksinya di kawasan Patung Kuda bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden. 5 tuntutan aksi disampaikan mahasiswa langsung ke Wapres Gibran. Mahasiswa memberi waktu 5 hari agar pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Jika tidak, maka mahasiswa berencana akan menggelar aksi serupa. Bapak Wapres sangat baik, dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid. Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar menyebut Wapres Gibran menyambut baik pertemuan dengan mahasiswa. Ia menegaskan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa saat pertemuan dengan Wapres akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional. Beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia. Demo demi demo terus berlanjut hingga hari ini. Lantas, apakah tuntutan mahasiswa akan dikabulkan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang guru mengungkap dampak program makan bergizi gratis terhadap guru di sidang Mahkamah Konstitusi. MBG disebut menambah beban kerja dan mengurangi kesejahteraan guru. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Radhi Saputra. Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya Radhi Saputra. Saudara, seorang guru mengungkap dampak program makan bergizi gratis terhadap guru di sidang Mahkamah Konstitusi. MBG disebut menambah beban kerja dan mengurangi kesejahteraan guru. Pemerintah kan untuk mengatasi stunting. Guru Madrasah Aliyah yang juga Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Hairi, menjadi saksi dalam sidang gugatan anggaran pendidikan untuk MBG di Mahkamah Konstitusi. Iman mengungkap dampak yang dirasakan guru setelah program MBG berjalan. Iman menyebut guru merasa beban kerjanya meningkat, sementara waktu belajar mengajar berkurang setelah ada program MBG. Selain itu, guru juga mengeluhkan ketidakpastian karir guru, penghasilan yang tidak mencukupi, fasilitas pendidikan berkurang, serta kesempatan untuk diangkat menjadi P3K tidak ada. Kan mayoritas responden, teman-teman yang mengisi, bercerita, mengirim pesan kepada saya, menyatakan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan, pengembalian wadah yang ini bertentangan sekali dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran. Selain itu, ini perlu diketahui juga oleh pemerintah, banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket, hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Sebagian juga menyoroti kualitas makanan, karena menu di sini dianggap tidak baik, menyebabkan banyak makanan tidak dikonsumsi oleh siswa. Majelis Hakim yang mulia, upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar, jika boleh menyebut upaya terakhir. Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya. Jujur saja,
Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap. Ya kalau nggak punya dapur ya. Saudara, anggaran program makan bergizi gratis MBG yang diambil dari anggaran pendidikan digugat di MK. Salah satu guru yang menjadi saksi mengungkap dampak MBG terhadap guru, antara lain menambah beban kerja, mengurangi waktu belajar mengajar, dan juga soal kesejahteraan guru. Lalu bagaimana solusi dari masalah ini? Kita akan bahas bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, yang hadir di studio. Selamat malam, Mas Ubaid. Selamat malam, Bang. Ya, dan di sambungan virtual ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasikin. Selamat malam, Pak Zainul. Selamat malam, Mas Radit, Mas Ubaid. Ya, saya ke Mas Ubaid dulu. Kalau mendengar ya ceritanya Pak Iman Zanatul tadi ya di MK, ini juga saya dengarnya juga cukup sedih sih. Ada guru yang terdampak MBG sehingga waktu belajar mengajarnya berkurang, lalu karena harus menyiapkan MBG itu tadi. Tapi yang saya tanyakan begini, sebagai ahli pemohon di MK juga kan Anda mengatakan, Mas Ubaid, MBG ini bukan bagian intrinsik penyelenggaraan pendidikan, begitu ya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan argumen konstitusional dan pedagogisnya bagaimana? Iya, jadi dalam konteks pendidikan itu dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ada yang namanya Standar Nasional Pendidikan, dan itu ada 8. Dari semua ya, Undang-Undang Sisdiknas, kemudian PP, kemudian peraturan-peraturan pemerintah, itu tidak ada memasukkan pangan anak atau MBG dalam salah satu 8 Standar Nasional Pendidikan ini gitu. Jadi sebenarnya MBG ini tidak bisa dipaksakan masuk menggunakan dana pendidikan. Bahkan dalam Undang-Undang Sisdiknas itu jelas, tidak semua urusan pendidikan itu bisa menggunakan 20% dari APBN ini, yang untuk dana pendidikan ini. Yang tahun ini ada 769 triliun ya, itu nggak bisa. Contoh, sekolah kedinasan, namanya aja sekolah di situ. Ada gurunya, ya kan, ada muridnya, ada sekolahannya, itu tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan yang 20%. Kenapa? Karena anggaran pendidikan ini diprioritaskan kepada kebutuhan dasar pendidikan yang penting dan mendesak yang sampai hari ini itu belum terpenuhi. Soal infrastruktur sekolah, ya, di kecamatan saja sekolah SD ada sampai hari ini banyak, ya. Kemudian kita kekurangan guru, gaji guru tidak sejahtera dan seterusnya. Kemudian anak tidak sekolah, masih jumlahnya jutaan. Jadi menurut saya, kenapa anggaran pendidikan itu ada peruntukannya secara rigid dan tidak boleh sembarangan boleh menggunakan anggaran pendidikan? Karena tadi untuk prioritas itu, untuk infrastruktur sekolah saja masih sangat kurang sekali. Sementara ini kan dana pendidikan ini kan hak bagi guru, gitu kan. Tapi kenapa dana pendidikan ini hak bagi guru, tapi tidak ditunaikan oleh guru? Kesaksian di Mahkamah Konstitusi, guru dengan segala permasalahannya, ada yang dipecat, yang paruh waktu, ada yang gaji P3K lebih rendah daripada gaji honor dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita punya dana pendidikan tapi tidak digunakan urusan pendidikan. Itu masalahnya. Menjadi bermasalah ternyata sumber dana MBG ini adalah 80%. Itu sumbernya adalah menyedot dana pendidikan. Dialihkan, jadi, begitu ya? Iya, jadi sebenarnya MBG ini baik soal pangan, soal gizi. Tapi ketika merusak ya, sektor pendidikan, itu masalahnya. Saya paham betul bahwa pendidikan ya kalau bicara tumbuh kembang anak gitu. Pendidikan ini adalah instrumen yang sangat penting juga ya. Selain juga makan bergizi penting, tapi pendidikan juga instrumen penting karena ibaratnya guru-guru di sekolah ini adalah orang tua kedua ya untuk anak-anak kita yang bersekolah dan juga mengenyam pendidikan. Saya akan bertanya ke Pak Zainul dari perspektif Komisi 9. Memang mitra kerja MBG ini adalah Komisi 10, tapi saya ingin menyoroti mitra kerja pendidikan itu adalah Komisi 10, tapi MBG ini makan bergizi gratis kan ada di bawah koordinasi juga atau mitra kerjanya Komisi 9. Saya ingin bertanya ke Pak Zainul sebagai anggota Komisi 9. Bagaimana sebenarnya Komisi 9 mengawasi pelaksanaan MBG ini, Pak Zainul, dan dampaknya terhadap sektor pendidikan serta kesehatan? Karena tadi yang sudah kita dengar, apakah ada rapat dengar pendapat khusus soal pengalihan anggaran yang seperti diungkapkan juga oleh Mas Ubaid, Pak Zainul? Ya, sebelum saya masuk ke soal yang ditanyakan, saya ingin menyampaikan beberapa hal lebih dulu, Mas Radit. Baik, silakan. Karena ini
ada Mas Ubed yang sekarang bersama teman-teman sedang menggugat program MBG ke Mahkamah Konstitusi, maka kami juga perlu menyampaikan beberapa hal yang sifatnya sangat mendasar. Yang pertama bahwa program makan bergizi gratis ini juga memiliki landasan filosofis dan juga keagamaan. Bahwa kita tahu bahwa soal makan ini kan soal kebutuhan yang primer dalam kehidupan manusia. Peradaban manusia dimanapun tempatnya, di belahan dunia manapun pasti dibangun salah satunya yang utama adalah memenuhi kebutuhan makan. Jadi tanpa adanya ketersediaan pangan yang cukup, peradaban tidak akan bisa dibangun dengan baik. Kemudian yang berikutnya, di dalam agama kita sendiri, dalam agama Islam misalnya, kita juga mengenal ada dua hal yang sangat pokok yang itu menjadi mandat dari turunnya agama. Misalnya memastikan seluruh umat manusia itu terbebas dari rasa takut. Artinya ini rasa aman. Yang kedua adalah memastikan seluruh umat manusia ini terbebas dari rasa lapar atau ju, ya. Nah, pangan dalam konteks program makan bergizi gratis ini punya akar dalam konteks landasan filosofis dan juga keagamaan kita. Kemudian yang berikutnya, landasan konstitusional program makan bergizi gratis ini punya cantolan yang cukup kuat juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita bicara soal kesejahteraan umum, maka salah satu indikator pentingnya adalah memastikan warga negara memiliki ketercukupan pangan. Hal itu dipertegas juga dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 27 ayat 2 bahwa menjamin hak setiap warga negara atas penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak salah satu komponen utamanya adalah soal pangan. Pasal 28A mengatur tentang hak atas kelangsungan hidup, di mana kecukupan pangan juga merupakan elemen primer agar seseorang dapat terhindar dari kelaparan. Pasal 28C ayat 1 juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa mengatur hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Makan adalah kebutuhan dasar. Oke. Dalam konteks landasan faktualnya, kita juga menemukan relevansi yang sangat kuat. Angka stunting kita 19,8%. 1 dari 5 balita kita mengalami stunting. 15% siswa Indonesia usia 5 sampai 14 tahun dan remaja Indonesia kita usia 15 sampai 24 tahun mengalami amnesia. Amnesia adalah salah satu indikator penting dalam studi ketercukupan gizi remaja kita. Belum lagi data bahwa anak usia 6 sampai 12 tahun di Indonesia hanya 33,2% yang berkesempatan mendapatkan sarapan dengan ketercukupan gizi yang memadai. Artinya MBG ini punya landasan filosofis yang kuat, punya landasan keagamaan yang kuat, punya landasan konstitusional yang kuat. Nah, inilah jawaban dari Presiden terpilih kita terhadap beberapa kondisi faktual yang ada itu. Dengan menyampaikan bahwa untuk mempercepat penanganan stunting, memastikan ketercukupan gizi itu, intervensi program prioritasnya adalah makan bergizi gratis. Inilah pilihannya. Karena Presiden menganggap bahwa kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa, kita setiap tahun hanya mungkin bisa menurunkan angka stunting itu 2-3%. Sementara kita masih 19,8%. Kalau dengan cara-cara lama itu kita pakai, butuh waktu 7 tahun untuk bisa sampai dengan zero stunting. Oke. Nah, tentu Presiden yang punya mandat 5 tahun pasti nggak pingin dong, gitu. Nggak pingin bahwa sampai periodenya berakhir angka stunting belum sampai zero stunting. Baik, nah Pak Zainul, tapi sedikit saya juga ingin mempertanyakan apa yang Anda sebutkan tadi soal filosofis MBG. Anda kan menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar Kesejahteraan Umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bukankah ini menjadi satu kesatuan ketika unsur pendidikan dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa ini juga harus diseimbangkan dengan kesejahteraan umum? Iya, APBN kita kan 3.800 ya. Artinya apa? Bahwa anggaran MBG ini sekarang kan 200 pagu indikatif untuk 2027 kan 270 triliun. Kalau tahun lalu 268 triliun. Secara proporsional menurut kami anggaran MBG ini dibandingkan dengan total pagu anggaran APBN kita ya, itu tidak sampai mengurangi kepentingan untuk kesejahteraan umum. Karena anggaran yang MBG ini kan dalam konteks yang lebih konkretnya kan bagian integral dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena memastikan nutrisi siswa itu penting pada saat mereka menerima pelajaran. Kondisi perut yang kosong sangat mengganggu para siswa untuk bisa berkonsentrasi. Dan itu studi-studi tentang itu cukup valid di dunia kesehatan. Oke.
Baik, nah karena ini yang digugat landasan konstitusional, Anda punya perspektif soal apa yang diutarakan oleh Pak Zainul tadi? Iya, jadi kalau kami itu berangkat dari anggaran pendidikan. Jadi tidak mungkin amanat konstitusi itu satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain itu bertabrakan. Oke. Karena itu, karena salah satu tujuan kenapa kita merdeka kan tadi disampaikan Pak Zainud tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Nah, untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa itu, amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 itu sekurang-kurangnya anggaran pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD itu. Selain itu, tidak hanya disediakan dana, tetapi Undang-Undang Dasar kita juga mewajibkan, ya, pasal 31 juga, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan. Jadi sekolah itu di Indonesia bukan hanya hak, tapi diwajibkan oleh pemerintah, dan ada lanjutannya, Bang. Pemerintah wajib membiayainya. Ya, karena itu di tahun 2025 kemarin saya juga menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi, dan keputusannya adalah sekolah di Indonesia itu tanpa dipungut biaya. Tapi notabene hari ini belum sampai hari ini sekolah bayar mulai dari SD sampai SMA. Kenapa? Ya karena dana pendidikan dipakai untuk hal-hal lain di luar pendidikan. Karena itu selama ini yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, Presiden, termasuk DPR, anggaran pendidikan yang 20% itu hanya akal-akalan, gitu kan. Presiden mengatakan tahun 2026 anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Nyatanya hampir separuh dipakai untuk makan-makan, ya. Setiap bulan selalu ada demo guru nuntut kesejahteraan, gitu kan. Setiap bulan juga ada kabar berita sekolah anak-anak sedang belajar roboh, gitu kan. Setiap bulan juga selalu ada berita soal anak tidak sekolah. Dan hari ini, Bang, adalah SPMB, yaitu penerimaan murid baru. Silakan cek di mana-mana. Kemarin di Jawa Barat ribut, di daerah-daerah lain ini tanggal 15 ini baru mulai. Kenapa mereka masuk sekolah kok ribut? Sekolah ini kan diwajibkan oleh pemerintah, masuk sekolah kok ribut. Ternyata masuk sekolah itu harus rebutan bangku, gitu loh. Kenapa kok rebutan bangku? Sekolahnya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Ya dana pendidikannya dipakai sama hal-hal yang di luar pendidikan. Itu. Nah, kalau gitu tadi ada amanat juga kan di undang-undang ya, di undang-undang dasar ya. 20% anggaran yang diambil itu untuk pendidikan, dan ini diwajibkan menurut undang-undang. Nah, bagaimana juga kalau begitu nanti Pak Zainul sebagai juga perancang anggaran di DPR menjelaskan proporsi anggaran yang layak begitu untuk pendidikan dan juga untuk MBG. Tadi ada amanat 20%, tapi jangan dijawab dulu Pak Zainul, nanti akan saya tanyakan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih memperbincangkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi dari para guru soal anggaran pendidikan yang konon banyak dipangkas untuk program makan bergizi gratis. Dan saat ini tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Zainul dari Komisi 9 DPR. Pak Zainul, kalau tadi Anda menjelaskan filosofi soal MBG begitu ya, begitu jelasnya, dan kita juga semua pahami soal itu, tapi barusan juga ada perspektif lain dari Mas Ubaid bahwa ada juga amanat konstitusi di sana, Undang-Undang Dasar yang mewajibkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Nah, saya ingin bertanya di DPR sendiri sebagai penyusun anggaran Anda di sana, bagaimana melihat ataupun membagi proporsi anggaran pendidikan dan anggaran MBG ini? Karena ada amanat 20% itu tadi dari konstitusi, Pak Zainul. Ya, saya kira ini ada perbedaan pandangan ya, perbedaan perspektif dalam melihat definisi dari anggaran pendidikan atau anggaran yang fungsi pendidikan, ya. Tahun 2026 ini anggaran pendidikan kita kan 757 triliun ya. Itu 20% dari total alokasi APBN kita. Nah, menurut kami di DPR dan juga pemerintah bahwa program makan bergizi gratis itu adalah termasuk bagian dari fungsi pendidikan. Karena itu penerima manfaatnya adalah para peserta didik, ya kan? Kemudian yang kedua, itu MBG itu bagian dari peningkatan nutrisi gizi bagi para siswa yang itu berkorelasi langsung dengan peningkatan konsentrasi belajar dan juga minat belajar para siswa di sekolah gitu. Jadi ini program yang punya relevansi yang kuat dalam fungsi-fungsi pendidikan. Itu menurut kami, gitu ya. Jadi ini bukan program yang terpisah jauh ya
dengan pendidikan. Ini justru program yang melekat langsung baik lokusnya, sasarannya, dan juga outputnya gitu. Jadi menurut saya kami di DPR menganggap bahwa ketika misalnya 757 triliun anggaran pendidikan yang 20% itu sebagian dialokasikan untuk MBG, menurut kami itu masih dalam bagian mandat konstitusi kita terkait anggaran pendidikan. Gitu. Ini masih bagian mandat dari anggaran pendidikan, Mas Ubed. Dan selain itu, ternyata saya membaca ataupun ada pendapat lain juga yang diinformasikan ke saya bahwa kesejahteraan guru katanya kan dipakai MBG, tapi ada juga yang mengatakan bahwa gaji guru dan juga PAUD sampai SMP itu sebenarnya kan ditanggung Pemda juga, bukan melalui anggaran dari APBN. Nah, jadi tergantung Pemda setempat bagaimana kesejahteraan para guru ini. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Jadi gini loh, ketika anggaran pendidikan itu ditafsirkan secara bebas, secara luas, itu yang terseok-seok adalah kebutuhan dasar pendidikan gitu ya. Misalnya bisa aja kan sekolah itu kalau jalannya rusak kira-kira bisa nyampe sekolah atau enggak? Ya enggak nyampe. Ya udah anggaran pendidikan pakai bangun jembatan, bangun jalan, yo habis. Termasuk tafsiran Pak Zainul tadi ya. Kalau misalnya kita gunakan sampai 223 triliun itu besar sekali gitu loh. Padahal waktu kami sidang di MK, kebutuhan sekolah tanpa dipungut biaya, sekolah gratis di Indonesia, itu perhitungan kami itu hanya sekitar 100 triliun. Perhitungan Kemendikbudristek itu 180 triliun. Itu jauh sekali dari kebutuhan MBG gitu ya. Nah, kalau misalnya dana pendidikan ini terlalu luas ditafsirkan, fungsi pendidikan itu terlalu luas ditafsirkan, maka korbannya adalah seperti yang terjadi hari ini. Meskipun dana pendidikan itu sumbernya adalah APBN dan APBD, ketika TKD ya, dana transfer dari pusat ke daerah itu berkurang, maka yang terjadi adalah pemecatan guru honorer di mana-mana. Bahkan guru-guru yang sudah diangkat P3K juga dipecat menjadi korban. Apa alasannya? Pemda nggak punya uang. Jadi itu jawabannya ya, kenapa kesejahteraan guru di daerah yang harusnya digaji oleh Pemda begitu dana pendidikan ini gitu ya, digunakan untuk MBG, maka terjadi penurunan sekitar 30%. Dana transfer khusus pendidikan ya, yang saya bicarakan ini. Dana transfer khusus pendidikan ini yang termasuk untuk gaji guru P3K, guru honorer dan seterusnya, itu dipangkas sampai 30%. Mengakibatkan ya tadi, guru-guru itu tidak hanya tidak sejahtera, tetapi putus hubungan kerja gitu. Lah, bagaimana kita melihat ya, ada undang-undang guru dan dosen. Iya. Salah satu upaya negara untuk meningkatkan kualitas adalah tadi ada sertifikasi guru. Sampai hari ini itu masih jutaan guru yang belum tersertifikasi itu. Mana tanggung jawab undang-undang guru dan dosen yang mestinya yang namanya dana pendidikan untuk guru. Pas kan? Ini guru-guru ini ngantri menjadi P3K sampai hari ini nggak ada keputusan. Tetapi tiba-tiba BGN menggunakan dana pendidikan untuk mengangkat karyawan SPPG menjadi P3K. Meskipun tadi asumsi dari Pak Zainul bahwa MBG ini masuk dalam item biaya pendidikan gitu ya. Iya, tapi yang jadi masalah kan kita nggak ada soal dengan MBG. Yang menjadi soal adalah yang pertama, ketika MBG menguras ya, enggaknya sedikit ini, menguras anggaran pendidikan hampir separuh, itu jadi masalah. Karena korbannya banyak tadi itu. Kemudian yang kedua, saya setuju diutamakan yang stunting, yang miskin, yang punya problem gizi. Di Jakarta contohnya, banyak sekali saya keliling-keliling Jakarta. Satu kelas, ada 30 anak, yang makan paling 5. Ya, sisanya 25 itu makanan ompreng aja nggak disentuh gitu ya. Jadi karena tidak tepat sasaran, maka terjadi pemborosan. Bahkan menurut hitungan kami ya, 1 minggu itu bisa 1, triliun pemborosannya. 1, sekian triliun. Iya. Per minggu gitu. Jadi ini pemborosan sekali. Coba kalau digunakan untuk infrastruktur dan seterusnya akan lebih bermanfaat. Singkat saja ke Pak Zainul untuk penutup. Saya mendengar kemarin Ketua Komisi 9 pimpinan Anda Pak Zainul itu mengatakan bahwa anggaran MBG di tahun 2027 akan dipangkas habis. Tapi saya juga mendengar berita hari ini katanya bukan dipangkas, bahkan ada bertambah. Saya klarifikasi, apakah betul begitu? Dan bagaimana pertanggungjawaban dengan adanya persoalan yang saat ini sedang terjadi di Badan Gizi Nasional? Nah begini, sampai hari ini kami di Komisi 9 masih belum menyetujui
pagu indikatif yang diajukan oleh BGN untuk anggaran tahun 2027 sebesar 270 triliun. Kami belum menyetujui. Oh, belum Kenapa? menyetujui. Karena saya sependapat dengan tadi Mas Ubed itu bahwa memang kita perlu ada evaluasi BGN ini. Penerima manfaatnya, kemudian tata kelolanya, kita memang harus, saya setuju ini harus dievaluasi. Tapi kalau program MBG-nya sendiri, karena fakta stunting kita masih sangat tinggi, menurut saya MBG tetap jalan. Tinggal sekarang kita harus berubah. Nah, kita masih menunggu exercise dari BGN untuk melakukan efisiensi. BGN berjanji akan melakukan ini sampai dengan 40 triliun. Kita kasih waktu 2 minggu untuk exercise, nanti kita akan rapat lagi. Apakah BGN berhasil melakukan efisiensi? Exercise 2 minggu diprediksi akan bisa menghemat 40 triliun. Nah, mudah-mudahan saja 40 triliun itu tadi bisa dialokasikan kembali di 2027 untuk tambahan anggaran pendidikan, begitu kira-kira. Dan karena MBG, saya setuju sekali. Dan karena MBG ini tidak sepenuhnya salah, bahkan banyak manfaatnya, termasuk tadi ya untuk stunting dan lain-lain. Prioritas ataupun orang-orang yang benar-benar bisa memanfaatkan MBG ini bisa juga langsung ditelaah lagi mana yang layak mendapatkan, mana yang tidak terlalu layak mendapatkan MBG ini. Tidak perlu ditutup, tapi disempurnakan kembali. Baik, terima kasih Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji dan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB Zainul Munasikin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mas Ubaid dan Pak Zainul. Terima kasih. Selamat malam, Mas Radit. Saudara, duel big match Piala Dunia 2026 bakal tersaji di grup E dini hari nanti. Grup L dini hari nanti. Dan The Three Lions Inggris bakal menghadapi Kroasia. Kami punya informasinya sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan kericuhan yang terjadi dalam forum diskusi Pancasila Pemersatu Bangsa di kampusnya adalah bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap negara. Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menyatakan kericuhan di forum diskusi Senin malam merupakan bentuk luapan kekecewaan mereka terhadap negara. Mahasiswa kecewa karena negara mengabaikan tuntutan perbaikan ekonomi yang disuarakan para pengunjuk rasa di seluruh Indonesia. Akibatnya, 3 pejabat negara, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko yang hadir di kampus UGM Yogyakarta menjadi sasaran kekecewaan mahasiswa. Bentuk ekspresi kekecewaan, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Jadi ya siapapun yang datang, ya kami nggak akan ngomong kok ini tidak bilang sini atau ini. Tapi intinya ya kami merasa punya hak untuk mengekspresikan kekecewaan tadi, kemarahan tadi, ketidakpercayaan tadi, karena selama bertahun-tahun kita sudah ditindas. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko menyebut mahasiswa yang naik ke atas panggung saat diskusi di UGM tidak melontarkan pertanyaan apapun. Budiman pun menolak tudingan sebagai pengkhianat reformasi karena dia merasa sebagai aktivis 98 ia mendukung pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Juga ada ucapan yang tajam mencap Anda sebagai pengkhianat reformasi. Mahasiswa mengaku kecewa sebagai Anda mantan aktivis 98. Respons Anda seperti apa? Tidak bergabung pada sebuah pemerintahan diktatorial. Saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang sampai Februari tahun 2024 nggak jelas menang atau enggak Pak Prabowo ini. Artinya saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang bukan hasil dari sebuah bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu. Satu, pemilu dan demokrasi itu adalah hasil reformasi. Dan kebetulan menang. Pertanyaan di mana itu pengkhianatannya? Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro berterima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.